Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ren Angelina dengan NIM 21051214268 PGSD A 2021. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang getaran dan gelombang. Yang mana saya akan menjelaskan yaitu pengertian dari getaran harmonik, mendeskripsikan gelombang, menjelaskan jenis-jenis dari gelombang transversal dan longitudinal, mekanik, dan elektromagnetik, serta menjelaskan besaran-besaran yang ada di dalam gelombang. Nah, gelombang ini adalah getaran yang merambat. Getaran dan gelombang merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Benda yang memiliki gerak berayun atau memiliki gerak bolak-balik melalui lintasan yang sama serta melalui titik keseimbangan dalam kurun waktu tertentu dapat dikatakan sebagai bergerak harmonis. Nah, dapat dicontohkan yaitu dari benda yang bergerak harmonis adalah sebuah jam bandul lintasan pegas yang diberi gaya luar lalu dilepaskan. Sebuah bandul jika diberi simpangan ke kiri, ia akan cenderung bergerak ke kanan. Nah, getaran harmonis di dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat mempertahankan gerakannya dikarenakan adanya sebuah hambatan udara. Hal ini dapat diperhatikan dari gerakan bandul tali yang lama-kelamaan simpangannya mengecil. Nah, gelombang ini didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui medium, dapat berupa padat, cair, serta gas. Nah, gelombang ini adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoide dengan berbentuk osilasi halus berulang. Gelombang ini adalah getaran yang merambat. Gerakan gelombang dapat dipandang sebagai perpindahan momentum dari suatu titik di dalam ruang ke titik lain tanpa adanya perpindahan materi. Nah, dalam kenyataannya pengklasifikasian gelombang sangat beragam. Ada yang menurut arah rambatnya, medium perambatannya, menurut dimensi penyebaran rambatannya, dan lain-lain sebagainya. Jenis-jenis gelombang yang pertama yaitu gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya sejajar atau berimpit dengan arah rambatnya. Contohnya yaitu gelombang bunyi. Yang kedua yaitu gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya, dapat dicontohkan yaitu gelombang bunyi. Nah, selanjutnya gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya, dapat dicontohkan yaitu gelombang cahaya. Besaran-besaran yang terkait dengan gelombang ini adalah yaitu yang pertama panjang gelombang, yang mana panjang gelombang ini adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang di dalam satu periode. Pada gelombang transversal dan gelombang longitudinal, panjang gelombang adalah jarak antara dua titik yang memiliki fase gelombang yang sama. Nah, panjang gelombang ini dilambangkan dengan lambda, atau dalam sistem internasional satuan panjang gelombang ini adalah meter. Yang kedua yaitu periode gelombang, yang mana periode gelombang ini adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. Periode dilambangkan dengan T, dan dalam sistem internasional satuannya adalah detik. Yang selanjutnya yaitu frekuensi gelombang. Frekuensi ini adalah jumlah gelombang yang terbentuk selama 1 detik. Frekuensi dilambangkan dengan F, atau dalam sistem internasional satuan frekuensi ini adalah Hertz atau Hz.
Nah, selanjutnya yaitu cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang ini adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang selama 1 detik. Cepat rambat gelombang ini dilambangkan dengan V, dan dalam sistem internasional satuannya yaitu m/s. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang getaran, yang mana getaran ini adalah gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukannya. Getaran ini terjadi menyebar pada lingkungan kerja dan disalurkan pada tubuh tenaga kerja atau benda di tempat kerja. Bisa juga lingkungan kerja pada seluruh tubuh dalam bentuk getaran mekanis yang berasal dari mesin atau peralatan mekanis. Getaran ini terdiri dari 2 bentuk, yaitu yang pertama vibrasi getaran udara. Vibrasi udara yang ditimbulkan oleh benda yang bergetar dari dan dirambatkan melalui udara akan mencapai telinga. Nah, getaran dengan frekuensi 1-20 Hz. Tidak akan terjadi gangguan pendengaran, akan tetapi pada intensitas lebih dari 140 dB akan terjadi gangguan vertikular, yaitu gangguan orientasi atau kehilangan keseimbangan dan mual-mual. Akan timbulnya nyeri telinga, nyeri dada, dan bila terjadi getaran seluruh tubuh. Yang kedua yaitu getaran mekanis bergetar oleh getaran udara. Misalnya yaitu bunyi. Bunyi merupakan variasi tekanan udara yang merambat sehingga variasi tekanan itu dapat menggetarkan organ kita atau setidaknya menggetarkan selaput telinga kita. Nah, adapun penggetar oleh getaran mekanis dicontohkan yaitu adanya benda yang bergetar seperti jendela, bus yang bergetar yang menyentuh tubuh kita. Getaran karena resonansi terjadi pada benda yang didekatkan pada kencing batu pun beresonansi sehingga lama-kelamaan batu melunak dan akhirnya hancur. Nah, klasifikasi getaran menurut Permenaker menetapkan nilai ambang batas getaran yang kontak langsung maupun tidak langsung pada seluruh tubuh ditetapkan sebesar 0,5 meter per detik kuadrat. Nah, pada suatu getaran dengan frekuensi dan amplitudo yang dapat bisa menimbulkan efek getaran yang berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Efek pada orang yang satu dengan orang yang lain itu akan berbeda dikarenakan masing-masing orang mempunyai atau menggunakan peredaman yang berbeda. Perbedaan peredam itu bisa berupa perbedaan tebal kaki, jenis sepatu, atau juga tebal alas kursi yang berkombinasi dengan tebal celananya. Selain itu, nilai peredam saat berdiri berbeda dengan saat duduk, sebab sistem telapak kaki atau pinggul, perut, bahu, kepala memberikan efek peredam yang berbeda. Nah, getaran yang dihasilkan oleh peralatan kerja dapat menyebabkan resonansi pada organ dan jaringan tubuh. Pengertian getaran harmonik dalam fisika adalah gerakan bolak-balik benda di sekitar titik keseimbangannya. Contohnya yaitu getaran bandul berbeban dengan getaran naik turunnya pegas yang berbeban. Nah, ciri-ciri dari getaran harmonik ini yaitu gerakan yang terjadi pada getaran harmonis yaitu berupa gerakan bolak-balik titik keseimbang yang berbeda dengan lintasan pun pasti dilewati oleh gerakan tersebut. Adanya percepatan yang bekerja pada getaran harmonis sebanding dengan simpangan benda. Nah, adapun syarat-syarat suatu gerak dikatakan getaran harmonik yaitu antara lain yang pertama, gerakan periodiknya
bolak-balik. Yang kedua, gerakannya selalu melewati posisi keseimbangan. Yang ketiga, percepatan atau gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan posisi atau simpangan benda. Nah, dapat kita simpulkan perbedaan antara gerak periodik dengan gerak harmonik sederhana berdasarkan gaya pemulih yang bekerja pada benda yang melakukan osilasi yang seharusnya sebanding dengan dislokasi benda. Sedangkan gerak periodik ini berulang terus-menerus tanpa kondisi tertentu. Nah, sekian video penjelasan dari saya, yaitu tentang getaran dan gelombang dengan mata kuliah konsep dasar IPA Fisika. Jika terdapat banyak kesalahan, tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.